Tapi kalau hukum akli ini beda dia. Ada tak pernah tiada, wajib. Tidak ada tak pernah ada, itulah dikatakan mustahil. Lafaz mustahil ini selalu kita dengar di khalayak ramai. Tapi coba kita tanya dia, kau ucapkan mustahil, apakah arti mustahil itu? Ya kan jarang orang tahu kan. Mustahil, apa arti mustahil? Hakikat mustahil itu tidak pernah ada. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nah, baiklah, pada malam ini, inilah malam perdana untuk kajian tauhid. Biasanya kajian tasawuf ataupun akhlak. Tapi tidaklah dari semula, karena di tempat lain sudah kita mulakan. Jadi kitab ini pengarangnya ulama batubara juga, Tok Syekh Muhammad Zain. Kitabnya Miftahus Subyan fi Aqaidil Iman, anak kunci kanak-kanak pada simpulan iman. Baiklah, kita mulai saja dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada kajian sifat ma'ani, qudrah dan iradah, terlebih dahulu saya sampaikan sedikit sifat 20 atau ilmu kalam yang wajib bagi setiap mukallaf mengetahuinya. Barang yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala 20, barang yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala 20, dan satu yang jaiz atau yang harus, fardu ain. Wajib kita mengetahuinya itu. Satu, sifat nafsiyah, yaitu wujud. 5 sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. 7 sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, dan kalam. Dan 7 sifat ma'nawiyah, kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala hayyan, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Satu yang jaiz. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mungkinin aw tarku. Yang jaiz bagi Allah Ta'ala itu memperbuat mungkin atau meninggalkan dia. Menjadikan mungkin, menjadikan alam ini atau tidak jadikan alam. Itu jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak dijadikannya, dijadikannya. Nak tidak dijadikannya, tidak dijadikannya. Jadi tidak wajib Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Jaiz saja. Andai kata besok dikiamatkan, maka hukumnya tetap jaiz, tidak mustahil. Namun wajib dan mustahil dan jaiz, jangan terfokus pikiran kita tuh wajib di sini wajib syara', dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa.
dan bukan juga wajib adi, wajib adat. Sesuatu benda yang dari atas kalau kita jatuhkan berarti dia ke bawah. Kita lempar batu dari bawah ke atas, kemudian jatuhnya pastilah ke bawah. Wajib adi, makan kenyang, wajib adi. Kemudian ada wajib akli. Inilah di tauhid ini wajib akli. Apa pengertian wajib akli? Pak Haji Nasir ingat? Ma la yatasawwaru fil aqli adamku. Barang yang tiada tasawwur, terupa, tergambar pada akal, adamu, ketiadaannya. Apa arti mustahil? Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Barang yang tiada terupa, tasawwur, pada akal, adanya. Jaiz ma yasihhu fil aqli wujuduhu adamu. Barang yang sah boleh pada akal adanya dan ketiadaan. Singkatnya, wajib akli itu tidak pernah menerima tiada. Senantiasa ada. Itulah pengertian. Tidak pernah tidak ada. Walaupun sedetik sekalipun. Apa contohnya yang tidak pernah tidak ada? Itulah zat yang wajibul wujud, Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa adanya itu, maka kita bilangkan wajib. Berarti wajib di situ senantiasa ada, tak pernah tidak ada. Mustahil kebalikannya, tidak pernah menerima ada, karena hakikatnya tiada, tak pernah ada, dan tak bisa kita lihat walaupun di alam mimpi sekalipun. Tadi malam aku bermimpi ada sesuatu yang mustahil ku tengok, udah dapat dipastikan yang bermimpi itu adalah bohong, karena hakikat mustahil itu tidak pernah ada. Apakah contohnya? Sekutu Allah. Anak bagi Allah hukumnya apa? Mustahil. Tak pernah ada anak Allah. Allah tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad. Apakah ada kemungkinan Allah Ta'ala itu beranak? Tidak. Apa tidak kuasa Allah Ta'ala menciptakan anaknya? Apa jawabnya? Dibilang tak kuasa, tak juga layak jawabannya. Dibilang kuasa, tambah parah. Jadi kalau kaji nanti di atas, tidak ta'aluk sifat kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, sifat kuasanya itu tidak ta'aluk kepada yang wajib, dan tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Ta'aluk dia kepada sekali mungkin. Makanya menjadikan mungkin, menjadikan alam atau menidak jadikannya itu tugas kudrah. Al-ijadu wal-i'dam. Mengadakan daripada tidak ada kepada ada. Kemudian mentidak adakan yang ada itu menjadi tidak ada. Itulah tugas kudrah. Tapi hakikatnya itu bukan kudrah itu yang memberi bekas. Yang memberi bekas adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala yang aqdas, yang maha suci. Bahasa tauhidnya begitulah Pak Haji. Jadi untuk awal-awalnya begitulah bunyinya. Tidak macam tasawuf. Asalkan kita kerjakan mata, jangan tengokkan pada yang haram. Oh paham kita. Kalau ini yang kita kaji tak nampak. Dari lahir kita akui Allah Ta'ala itu ada. Tapi tak nampak. Dan insya Allah kita akan melihatnya nanti. Itulah sebesar-besar nikmat. Melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang laisa kamitslihi syai', yang tidak sumpama sesuatu. Nah, yakin tidak kita ada Allah? Yakin, jangan ragu. Untuk tauhid ini, keyakinan kita kepada Allah 100%. Makanya dhon, waham tentang ketuhanan kafir. Mesti yakin. Kalau sholat bisa dhon. Waktu sholat menghadap Ka'bah. Dari sini kan menghadap Ka'bah. Karena enggak kita lihat dari dekat, kita dhon. Kuat hati kita, oh inilah arah Ka'bah, ini kompas. Tapi apakah berani kita memastikan itu pas ke Ka'bah? Itu belum tentu. Masih diterima dhon. Kuat hati kita. Tapi kalau kepada Allah tak bisa dhon. Dhon itu kuat mengatakan Allah Ta'ala itu ada. Dua bagian hati kita mengatakan ada. Tapi ada sebagian Tuhan itu enggak ada. Enggak bisa diterima keyakinan seperti ini. Waham kebalikannya. Kuat hatinya mengatakan Allah Ta'ala itu tidak ada. Dua bagilah kita banding. Tapi ada sebagian sedikit. Ada Tuhan. Itukah kafir? Kalau 1 banding 1 ataupun 50-50. Keimanan orang seperti ini tak terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita betul-betul yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, bersifat dengan sifat kamalan, dengan sifat kesempurnaan, dia senantiasa melihat, memantau kita. Allah Ta'ala bersifat dengan melihat kita. Jadi takutlah kita berbuat maksiat. Seharusnya seperti itu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Ta'ala itu selalu mengintip kamu. Mengintip, jangan kita bayangkan awak mengintip. Mengawasi. Senantiasa mengawasi. Seharusnya seperti itu. Ditambah lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di samping kita, kanan dan kiri. Raqib dan atid. Kiraman katibin. Tahu kita. Tapi kok bisa kita berbuat maksiat? Iya kan? Ya Allah. Jadi tauhid itu memang nak diamalkan. Senantiasa dia memantau kita. Jadi itu saja kita praktekkan dalam ibadah itu, insya Allah mulus perjalanan kita. Cuman tahu kita di kanan kita ada malaikat yang mencatat amal yang baik, yang buruk, tapi tetaplah kita berbuat maksiat. Padahal tengok tempoh hari Nabi Adam alaihissalam saja iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sekali berbuat salah dipisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekian ratus tahun. Tapi umat Muhammad setiap hari berbuat salah, tak dipisahkan kepada anak istri. Iya kan? Korupsi, maling, elok dia kumpul sama keluarganya. Itu salah satunya. Ya Allah. Itu iri Nabi Adam alaihissalam disebabkan 4 kemuliaan diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang tak diberikan kepadaku, kata Nabi Adam alaihissalam. Kita ni sudah menjadi umat Nabi Muhammad, seharusnya kita bangga. Nabi saja ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Ini kita sudah menjadi umat, seharusnya bangga. Itu. Jadi itulah supaya jangan tersalah kita untuk memahaminya. Jadi wajib syara ini dia. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan mendapat dosa. Salat hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan berdosa. Tapi kalau hukum akli ini beda dia. Ada tak pernah tiada, wajib. Tidak ada tak pernah ada, itulah dikatakan mustahil. Lafaz mustahil ini selalu kita dengar di khalayak ramai. Tapi coba kita tanya dia, kau ucapkan mustahil, apakah arti mustahil itu? Ya kan jarang orang tahu kan. Mustahil, apa arti mustahil? Hakikat mustahil itu tidak pernah ada.
Jadi syirik Allah Ta'ala itu tidak ada. Dah. Wujud udah tahu kita, artinya ada, lawannya tiada, maksudnya mustahil tiada, wajib ada zat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya baharu sekalian alam. Bahasa dulu baharu sekalian alam, bahasa kita sekarang baru alam. Apa pengertian baharu sekalian alam? Ini lancar kaji. Apa arti baharu sekalian alam? Baharu sekalian alam, maksudnya alam ni semua itu baru. Kenapa dikatakan baru? Dulunya dia tidak ada, kemudian diadakan, maka dikatakan baru. Kalau Allah Ta'ala itu tidak, dia baru, dia bersifat wujudnya itu qidam, maka dia qadim. Arti qadim itu adanya itu tidak diawali oleh apapun. Tidak ada permulaan. Huwal awal, dialah Allah yang awal, bila ibtida, tak ada permulaan. Kalau kita alam ni ada, tapi ada permulaan. Apa permulaan kita? Dari tidak ada menjadi ada. Kalau Allah tu adanya bukan dari tidak ada. Tuhan tu dulu tak ada, kita pun tak ada, muncul Tuhan duluan. Udah gitu barulah dicetaknya kita. Apakah begitu Tuhan? Tidak. Jangan ditanya lagi, jangan kita pikirkan lagi. Wah, kok bisa begitu? Tadi dari mana datangnya? Kok tak ada permulaan? Jangan dicari lagi. Di situ nanti pecah apa namanya? Urat-urat. Nanti dibilang orang nanti belajar sifat 20 kilo. Padahal tidak. Boleh kita periksa ya Pak Haji, rumah sakit jiwa itu. Kau gila disebabkan apa? Sifat 20. Tidaklah. Tapi kok mungkin tak mengaji sifat 20, mungkin banyak. Saya tanya nanti, gila, kau pernah ngaji sifat 20? Tidak. Kau gila, pernah ngaji sifat 20? Tidak. Allah. Tapi jangan sempat kita beriktikad sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu 20. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu tak terhingga banyaknya. Secara ijmal, secara global, kita wajib beriktikad, berkeyakinan seperti itu. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu tak terhingga banyak. Memadailah bagi kita orang yang mukallaf ini 20 itu saja. Itu pun sudah poning-poning kita. 20. Mengkaji wujudnya. Ada Allah Ta'ala, adanya seperti apa? Kidam. Apa arti kidam? Sedia. Apa artinya sedia? Tidak didahului oleh tidak. Kok tidak didahului tidak? Iku apa? Tidak ada permulaan enengnya. Iya kan? Tidak. Bercampurlah cakap Jawa sama cakap kampung jadi. Tidak ada permulaan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu saja? Dia bersifat dengan baqa. Arti kekal. Apa artinya kekal? Abadi. Apa artinya abadi? Apa artinya abadi? Selama-lamanya. Abada. Tak ada kesudahannya. Kalau kita nih adanya ada permulaan, adanya ada kesudahan. Adakah ciptaan Allah yang tak ada kesudahannya? Ada enggak? Ada. Tetapi Allah yang membuat tak ada kesudahannya itu. Seperti apa? Surga. Ruh kita ini nanti entah besok, dia itu kan dikeluar. Setelah keluar dari sarang jasadnya ini, maka kita dikatakan mati. Datanglah orang ramai. Kita pun tenang-tenang saja. Pasrah, ridho, nak dibawa ke sana, nak bawa ke sini. Karena udah kaku. Jadi ruh itu kemana? Dikeluarkan. Kekal itu. Sampailah mengalami proses nanti dikubur, ditanya itu. Cuma nanti ada khilafiyahnya ketika di dalam kubur.
Apakah ruhnya ditanya beserta jasad, ataukah ruhnya saja? Yang jelasnya kita disoal. Masalah itu tak usahlah kita bahas. Pokoknya asalkan masuk di kubur, berjumpulah sama yang namanya mungkar wa nakir. Jadi kalau nak pandai bisa kita menjawabnya, rajinlah kita sekarang. Tak bisa kita hafal. Ma rabbuka? Allahu Rabbi. Siapa Tuhan kau? Allah Tuhanku. Dia hafalnya sudah. Tapi kalau tak beribadah kepada Allah, takkan dapat. Disitulah bahasa kampungnya. Nanti kita kono lupuk lopak. Bahasa kampungnya lupuk lopak. Kono topu gitu. Bukan topu. Lagi malaikat nopu. Bini kita aja menopuk kita sakit. Ya Pak Haji. Ada yang kono topu bini gitu. Allah itu sorga, ruh, neraka banyak itu dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak dibinasakan, dikekalkan oleh Allah. Apakah hukumnya sorga yang kekal itu tak dikekalkan oleh Allah? Boleh-boleh saja. Disitulah nanti kita mengkaji apa yang namanya sifat kudrah, tentang ta'alluqnya, qabdah di dalam genggaman Allah. Nak dikekalkannya pada adanya itu terserah dia. Tak dikekalkannya maka dibinasakannya. Tapi kita kan nak masuk surga. Masalah masuk surga pula tak kokal. Iya kan, surga. Surga. Bahasa kampung Pak, belajarlah cakap kampung Mutiara ni kita. Sogo. Pak Haji. Iya. Sogo. Suwogo. Kalau daerah sana apa? Sugo. Sugo. Kalau kami di sini belajar, kalau di sana belojo. Sama-sama kampung udah beda. Belajar sama belojo. Artinya bodoh. Sama. Itulah jadikan itu supaya bisa berjadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Li ta'arafu, supaya kita saling kenal mengenal. Allah itu. Ada Allah itu wujud. Adanya tak seperti kita. Ada permulaan. Tak ada permulaan dikatakan lagi dah. Tak ada kesudahan dikatakan bako. Karena Allah tak ada permulaan, tak ada kesudahan, berarti sama tak sama kita? Tidak sama. Maka dikatakanlah dia mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Berbeda dengan makhluk. Bersalah-salahan Allah Ta'ala bagi sekalian yang baru. Jadi kalau udah tak sama, berarti dia qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Jangan kita bayangkan, wah togak belah Tuhan sampai ke langit ketujuh itu. Berarti berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya itu apa pengertiannya? Tidak berkehendak kepada zat atau tidak berkehendak kepada tempat. Kemudian tidak berkehendak kepada yang menjadikan, karena Allah Tuhan kita itu yang menjadikan. Jadi siapa yang ada seperti itu? Tidak ada yang ada melainkan Allah itulah yang tunggal, yang sendiri dia. Maka dikatakanlah Allah itu wahdaniyah, esa dia. Itulah dia. Jadi wujud Allah tadi dijelaskan lagi oleh sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah inilah menafikan barang yang tak layak dan tak patut bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Mana yang tak layak dan tak patut bagi zat Allah? Allah tak layak dan tak patut dia baharu. Allah tak layak dan tak patut dia bersifat dengan binasa atau tak kekal. Allah tak layak dia sama dengan baharu. Jadi jelaslah situ. Allah tak sama dengan kita, walau pada nama sama. Allah mendengar, kita mendengar. Allah mendengar tak pakai telinga, kita mendengar pakai telinga. Itu nampak salah satu beda. Allah melihat tidak dengan mata, kita melihat dengan biji mata.
Tapi biji matanya itu terletak di zat kita nih. Tapi kok biji mata kita terletak situ terpisah, tak bisa dia melihat tuh. Ya kan? Itu dia. Habis itu. Jadi di sinilah kita bisa melihat di dalam surah Al-Ikhlas tuh. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, Allah Ta'ala itu Esa. Masuklah sifat wahdaniyah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Nah ini qiyamu ta'ala binafsi. Qiyamu ta'ala binafsi itu Allah tuh kaya daripada tempat atau pada zat. Kaya daripada yang menjadikan. Dia tuh tak butuh, yang lain butuh kepada dia. Itulah Allah. Yang dikatakan Tuhan tuh dia bersifat istighna dan iftiqar, kaya atas tiap-tiap barang lainnya dan berkehendak yang lain kepada Allah. Allah tak butuh kita, kita butuh Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang terpojok diri kita, jangan putus asa, karena Allah tidak mati, Allah maha hidup. Pinta bertawakal kepada Allah. Kadang ada yang putus asa, tak nampaknya jalan lain. Mungkin inilah akhir hidupku. Tak ingat kepada Allah, lalu bunuh diri. Jangan coba-coba seperti itu. Ditopu istri udah nak bunuh diri. Itu sifat salbiyah. Kemudian sifat ma'ani, qudrah. Qudrah artinya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuasa itu menjadikan daripada tidak ada kepada ada. Lawan dari kuasa itu lemah atau tak kuasa. Andai kata Allah tidak kuasa, maka tidak didapat daripada alam ini. Tak jadi alam ini. Itu dia. Karena alam ini Allah yang menciptakan dengan zat yang bersifat qudrah, tapi muwafakat dengan sifat iradah. Itu sampai situ. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan sifat iradah yang tempoh hari batasnya sifat iradah di kajian sana. Jadi iradah artinya berkehendak. Berkehendak menentukan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya. Tiada berkehendak, ia berkehendak berhajat, maka yaitu mustahil atas Allah Ta'ala. Begitulah bahasa Arab Melayu. Allah Ta'ala itu berkehendak menentukan, mengkhususkan mungkin. Dulu sebelum ada alam semesta ini, yang ada siapa? Allah saja. Itu namanya masa azali atau zaman azali ataupun pada azali. Tidak ada yang lain, hanya Allah lah yang ada. Allah tu boleh pilih nak diciptakannya, nak berkehendak dia bentuk kita, bentuk alam ni seperti ini, atau tidak berkehendak dia membentuknya seperti ini. Mungkin tu boleh jadi dia hitam, misal salah satu contoh, boleh jadi dia putih, boleh jadi alam ni ada, boleh jadi alam ni tidak ada. Itu dia. Berkehendak menentukan mungkin. Ada lawannya tidak ada, panjang lawannya pendek. Jadi kita ni bentuk-bentuk alam ini pada masa azali itu memang udah boleh saja Allah membuatnya, alamnya bentuknya seperti ini, tapi belum ada alam ni. Boleh saja tidak. Di saat itu namanya ta'alluq suluhi qadim, patut. Namun ketika tanjizi qadimnya Allah dah pilih bentuk alam ni seperti ini. Kemudian barulah dah tahulah bentuk-bentuk alam seperti ini diadakanlah oleh sifat qudrah. Dalam pembahasan sifat qudrah pula dulu. Dalam bacaannya tadi sifat qudrah dulu. Tapi dalam penjelasan yang ini tadi sifat iradah duluan kan? Sifat iradah.
Karena begitu. Karena tak bisa kudrat secara majas akli berbuat apa-apa kalau tidak Allah Ta'ala berkehendak. Gitulah secara logikanya. Terhenti sifat kudrah itu kalau tidak ada iradah. Tak bisa berbuat apa-apa. Kita mau mengangkat aqua ini. Bisa tidak mengangkat botol aqua gelas ini? Kalau tidak kita berkehendak untuk mengangkat ini, walaupun kuasa kita ada, tak bisa terangkat. Karena kita tidak berkemauan, tidak berkehendak untuk mengangkat ini. Berarti terangkat tidak? Tidak. Mesti sepakat ya. Ada kehendak aku nak mengangkat ini, kemudian ada kuasa aku, maka terangkatlah dia. Seperti itu. Itu dalil aklinya. Kalau dalil aklinya, udah tahulah kita sifat kudrah itu. Carilah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan tentang Allah Maha Kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah, dan dialah Allah atas tiap-tiap suatu itu maha kuasa, amat kuasa. Jadi iradah itu berkehendak menentukan mungkin dengan setengah sebahagian barang yang harus atasnya. Tiada berkehendak itu, tidaklah Allah berkehendak itu berkehendak berhajat atau mengambil manfaat. Allah buat ciptakan alam semesta ini begini bentuknya, bukan dia mengambil manfaat atas apa yang dibuat. Allah membuat hukumnya yang wajib, yang sunat, yang haram, yang makruh. Allah tidak mengambil manfaat atas segala perbuatannya dan segala hukumnya. Kalau kita membuat sesuatu, biasanya memang begitulah, apa yang kita buat tuh pastilah ada manfaat. Adakah sesuatu yang nak kita buat tak ada manfaatnya? Apalah hasilnya? Buat apa tuh Pak? Ya buat ini, untuk apa? Tak ada apa-apa. Cobalah, kan lucu. Tak ada pula manfaat. Tuh seperti itu. Dan lawan yang mustahil, lawan daripada iradah itu ijadu syai'in ma'adamihi iradatihi, mengadakan sesuatu itu serta ketiadaan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, yaitu mustahil. Mengadakan sesuatu tanpa kehendaknya itu sesuatu yang mustahil. Ada sesuatu tanpa dikehendakinya, itu mustahil. Dah, kita baca saja lagi. Dan makna iradah itu yaitu sifat yang maujudah, sifat yang maujudat, sifat yang ada. Lagi sedia, lagi dia qadim, tidak ada permulaan. Sifat kudrah itu pun bersifat dengan qidam, tak ada permulaan. Yang berdiri dengan zat yang qadim, berada ya pada zat yang qadim, yang tak ada permulaan juga. Dengan dialah, dengan sifat iradah itulah menentukan mungkin, ditentukannya mungkin. Dengan setengah barang yang harus atasnya daripada sifat yang berlawanan seperti maujud dan adam. Sifat yang berlawanan maujud ada, adam tidak ada. Itu sifat berlawanan. Ada lawannya tidak ada. Itu dalam ketentuan Allah. Kalau dalam rukun imannya itu qada. Qada Allah. Qada itulah iradah. Qada dan qadar kan? Qada. Dalam ketetapan Allah. Wajah kita nih Pak begini nih, waktu usia kita saat ini pastilah wajah kita tuh begini bentuknya. Tak bisa kita sangkal lagi. Besok begini wajahnya. Karena boleh saja kita besok kita tabrakan bola.
belok wajahnya. Ya kan? Bisa jadi. Tapi semua itu memang Allah ada tentukan. Belum lagi adu gitu. Jadi mungkin yang berlawanan itu tadi maujud dan adam, ada dan tidak ada, atau kaya dan fakir. Kalau dah begitu qada Allah udah fakir kita, jangan kita sakit sangat menengok samping rumah kita kaya. Ini mendomam dia orang tuh kaya. Qada dia memang fakir. Jadi fakir dan kaya itu sama sebenarnya. Bisa mulia yang kaya dari fakir, bisa yang fakir mulia dari kaya. Ukurannya mana? Takwa. Nah itu. Asalkan takwa kepada Allah, kaya, miskin sama. Karena tak ditanya nanti, kenapa kok susah? Kata Mungkar Nangkir. Orang tuh kaya, kau susah macam mana? Lagi dia ditopuknya kita. Karena kita susah. Tidak. Tak seperti itu. Kan tak ada ditanya gitu, kenapa susah? Tapi kok pemalas ditanya gitu. Kenapa kok pemalas? Sehingga istri kau tak makan. Sampai selingkuh istri kau. Gara-gara kau malas. Duduk terconggok saja kau di rumah. Ditanya tak itu? PR mahasiswa ya. Di pemalas, kewajiban dia memberi nafkah, kan wajib tuh memberi nafkah. Tahu duduk saja istrinya yang mencari nafkah. Bukan karena tak bisa, kalau uzur tak masalah, memang tak bisa. Ini bisa, badannya kuat, cuma malas. Itu ada kojo tuh malas. Tapi karena istri cinta kepada dia, ditahankannya juga lah sampailah meninggal suami. Kenapa meninggal suami? Dilopuknya untuk apa? Untuk kojo-kojo. Iya kan? Allah. Tapi tidak juga lagi itu kok, wanita yang sabar itu ditunggunya juga walaupun lakinya pemalas. Tapi berdosa tuh, tak beri nafkah. Berdosa. Kaya dan fakir, atau ilmu dan jahil. Dijadikannya si polan itu ilmu, berilmu, dijadikannya jahil, memang tak tahu. Tapi bagi orang yang tak tahu ini, berusahalah untuk tahu dari mana jalannya. Tak boleh tidak dengan mengaji. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap mukallaf, setiap muslim, baik laki-laki pun mau perempuan. Itu wajib belajarnya tuh. Cuma karena wajib belajar, pahalanya banyak. Duduk di sini, pahalanya banyak. Banyak pahalanya. Tapi setiap banyak pahalanya, udah begitulah mungkin. Ayo, sedikit orangnya. Sedikit orangnya. Padahal kalau kita tinjau, dia beribadah, tapi dia tidak menuntut ilmu untuk ibadahnya itu. Berarti ibadahnya dari mana dia dapat? Kita bisa beribadah, bisa sholat karena kita menuntut ilmu. Ini beribadah tapi tidak menuntut ilmu. Makanya beribadah tidak berilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Tetapi bagi berilmu tadi disimpan saja di banyak-banyak. Ini lanat juga bikin Allah. Sodap saja kalian, aku dah hajat pergi ke sana, bukan tak pakai duit menuntut ilmu nih. Sodap saja gratis minta. Tidaklah, simpannya beramal ibadah, kiri kanan menjadi jahil gara-gara dia. Apa tak masuk neraka? Masuk neraka dia. Dibagi ilmu tuh, dibagi ilmu. Ditanya nanti, tak kau ajarkan, tak pula kau amalkan. Aduh ya Allah. Apa pepatah Arab tadi? Al-ilmu bila amalin, berilmu tanpa beramal, kasyajari bila amalin. Berilmu tanpa beramal seperti pokok pohon tak ada buah. Apalah hasilnya? Tanam pokok mangga sekeliling, buahnya tak ada. Menyoma lah. Ya. Manyom.
atau putih dan hitam. Nah, jangan kita iri, putih dan hitam ini sama-sama ciptaan Allah. Ngapu iri gitu, bapak tuh putih, aku hitam. Nah, untung aja tidak putih hitam gitu, bolang-bolang. Sempat macam kulit kita tuh macam apa namanya, kuda bolang-bolang tuh apa namanya? Zebra tuh. Bersyukur kita kulit kita seperti ini. Kok dijadikan Allah Ta'ala kulit kita bolang-bolang macam gitu. Ini kadang dibuat pula bolang-bolang badan awak. Dicat lah, cat nikel, berkilat-kilat. Cat nikel lah pun namanya. Macam mana kok Islam macam mana nak solat? Kok ada puasa, wah tunggu lokangnya tuh. Mana kalau dari segi pikirnya kan, yang menempel di kulit ini kok ada sebesar, mana bisa lulus air. Mungkin tak pernah ada sebesar tuh. Tapi sembahyang, berarti tak sholat, ataupun berwuduk dulu baru dicatnya badannya tuh, berapa lama tahannya wuduknya tuh? Nanti dia buang air kecil, batal. Kemungkinan besar ataupun bisa dipastikan tak sholat. Situ kan nampak dosa. Kok macam gitu, kok minta duit berpahala kita baginya tidak? Kalau pahala kita baginya banyak pula yang macam gitu nanti. Bisa pula banyak tak sholat, membuat pula yang lain tuh banyak nih, satu hari dapat 500.000. Banyak pula gaji dia dari gaji awal. Dia tenang aja di situ. Allah dan lain sebagainya. Dan dalil Allah Ta'ala bersifat dengan iradah itu apa? Bahwasanya jika ternapi, bahasanya gini, tapi napi ini bukan narapidana. Bahwasanya jika ternapi daripadanya oleh iradah, maksudnya jikalau tidaklah Allah Ta'ala itu bersifat berkehendak, tidaklah dia bersifat iradah, niscaya adalah ia lemah. Kalau tidak dia berkehendak, tidak ada dia bersifat iradah, maka pastilah dia lemah. Kenapa lemah? Ini itu. Kalau kudroh tadi, kudroh artinya kuasa. Mustahil dia lemah, lawannya lemah. Ini kalau tidak bersifat iradah, menjadi lemah juga dia. Kenapa lemah? Karena terhenti kudroh atas iradah pada bicara akal. Tak bisa berbuat apa-apa kudroh itu kalau tidak ada kehendak. Seperti itulah dia bilang pada bicara akal. Dan jika ada ia lemah, kalau lemah pula Allah, niscaya tiada ada suatu daripada alam ini tak didapat daripada alam ini. Alam ini tak ada karena lemah. Kalau lemah tak bisa membuat. Dan yang demikian itu tiada diterima oleh akal akan dia. Kenapa? Karena telah sabit, telah tetap wujudnya. Maksudnya telah tetap adanya, yakni wujud alam ini dengan musyahadah, dengan jelas kita lihat atau kita saksikan. Jadi kalau tidak bersifat kudrah, tidak bersifat iradah, maka Allah itu lemah. Kalau lemah tak jadi alam nih. Kalau tak jadi alam nih, hukumnya mustahil. Kalau tidak nampak kita alam ini ada, berarti pastilah Allah Ta'ala itu bersifat kudrah dan iradah. Itulah dia. Dan dalil iradah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang maha mulia, fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang memperbuat bagi barang yang kehendaknya. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala berbuat barang sekehendaknya, terserah dia. Jadi inilah perlunya kita ini mengimani sifat iradah. Nanti kalau kejadian sengketa di rumah tangga kita, pertama kita aman aja sekeluarga. Tahu anak kita seperti ini, kemudian istri kita begini pula, udah gitu kerjaan kita pula amburadul.
Berusaha terus untuk memperbaikinya, tapi jangan sempat putus asa. Semua itu tidak lain tak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa bersabar kita. Kadang-kadang itu tak menerima kematian anak. Kalau tidak naik mobil yang itu, tak mati anakku. Ketepatan hari itu naik mobil yang lain. Biasanya kalau kerja naik mobil perusahaan. Namun hari itu naik angkot dia, tabrakan, meninggal. Bingung dia. Dia menganggap andai kan anakku tak naik angkot tuh tak mati sampai pingsan. Itu termasuk kisah nyata. Karena saya didatangi oleh suaminya untuk menasihati istrinya, pingsan. Jadi kalau untuk tauhidnya tadi, kita kan dah yakini semua itu memang udah Allah yang buat. Karena udah berlalu. Tapi kok sekarang akan datang nih, kok nak mati-matilah. Kenapa jalan di tengah jalan? Tak pinggir. Kalau Allah berkehendak nak mati. Kok tidak? Bantailah berjalan. Tinggal aja besok melayar. Kalau udah kejadian, jangan sosalkan lagi. Kalau sebelum ini berusaha kita, karena tak tahu gitu besok. Walaupun memang itu di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin udah 9:30. Kita padukanlah sampai di sini ya. Lamu bona kajian tauhid ini tidak juga bisa apa? Bisa juga. Nanti apa nama? Ini pakai ayo. Panas dia. Bisa lah lobet nanti. Sampai ke rumah nanti bercakap seorang. Malu. Allah dibilang Pak Janggut tuh adunya tak ada pula permulaannya. Berarti dari mana datangnya? Apa sih? Ya. Jadi tanya saja diri kita tengok. Ada sesuatu yang tak pernah kita temui, tapi kita akui keberadaannya. Apa itu? Ruh kita nih. Yakin tidak kita ada ruh nih? Yakin. Dari kecil pernah nampak tak? Tak pernah. Yakin kita dia ada, kemudian yakin itu keluar. Tapi tak pernah kita jumpai. Itu saja pun kita bingung. Berarti sesuatu yang tak nampak itu bukan berarti tidak ada. Bau ruh itu ada tidak? Tak ada. Kalau suara tak nampak tapi kedengaran. Tapi kalau ruh tak nampak. Itu udah meninggal si Polan tuh semalam tuh. Nampak lagi dari situ. Padahal udah dikubur. Ruh sepolan tuh berjalan. Gitu. Apa bisa begitu? Tapi ruh itu memang udah ada di apanya, memang udah diletakkan oleh Allah yang baik di sini. Tapi kalau hukumnya boleh-boleh saja kalau Allah nak buat begitu. Tapi masalah ruhnya berkeliaran bola. Jangan-jangan itu setan. Itulah yang dibilang orang tuh. Keteguran. Ditogu atuk sepolan tuh. Bila pula atuk tuh menegur dalam bertahun-tahun mati. Rupanya nampak bayangan atuk tuh enggak cucu demam. Kenapa demam? Tuh bawa ke dukun. Keteguran atuk. Iyalah tadi malam jumpa atuk. Padahal atuk udah 25 tahun dah meninggal. Kok bisa jumpa lagi? Masa ditegur atuk aja sakit? Ya kan? Jadi hal-hal macam gitu tuh tak usah diyakini. Jadi tak usah diyakini. Walaupun berjumpa kali kita mirip atuk itu tuh, udah. Jangan dia pula membuat penyakit. Tidak. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dibuat oleh Allah, yang buruk pun dibuat oleh Allah. Akan datang itu nanti berbeda kehendak atau iradah dan suruh atau amar. Supaya kita nanti jangan tersalah dalam memahami sifat iradah itu.
Jadi itu saja untuk sifat ma'ani ini cuma 2. Jadi yakinlah kita berintikad, saya ulangi lagi, berintikad kita kepada Allah, meyakini bahwa sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu tak terhingga banyak. Semua sifat kamalat, semua sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu tak terhingga banyak. Itulah wajib kita intikad. Dan mustahil dia bersifat dengan kekurangan. Jadi kita amalkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kuat tauhidnya itu, dia itu tak takut, tak gentar dia. Membela yang benar dan mengatakan yang salah itu salah. Zaman akhir zaman ini mengatakan yang salah itu kurang sulit. Asalkan dibungkus yang salah itu dengan kebaikan, bisa yang salah itu jadi baik. Banyak pengikut yang salah karena diselimuti dengan yang baik. Jadi akhirnya yang baik itu mengikut yang tak baik itu. Berarti mendominasi kebatilan itu. Jangan, seharusnya kita tunjukkanlah kebaikan itu walaupun pahit sekalipun. Seharusnya seperti itu. Tapi yakinlah kebenaran itu pastilah menang, kebatilan itu pasti kalah. Mungkin pada saat ini kebatilan itu mungkin dia nampak terus seolah-olah tak bisa al-haq itu untuk merubahnya. Tapi yakinlah suatu saat nanti insya Allah generasi-generasi kita nanti mendatang, kita harapkan memperjuangkan al-haq. Amar ma'ruf nahi munkar itu jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Marra'a, apa hadisnya itu? Marra'a munkaron falyughayyirhu biyadihi. Apabila melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangan. Ada kekuasaan kita dengan kekuasaan, maka kekuasaan itu betul. Kekuasaan itulah kita rebut. Yang merebut itu yang baik. Kalau kekuasaan direbut oleh orang tak baik, itulah bahaya. Direbut oleh paham-paham yang menyalah, paham Syiah. Ngeri awak. Jadinya, jadi berdoalah kita kepada Allah. Alhamdulillah Pak Haji ini sudah dibuat itu sekolah, ya kan? Selain SD, SMP aja. Tahun berapa itu rencana Pak? Taksiran. Jadi alhamdulillah kita cetak generasi muda. Semenjak dini sekolahkanlah anak-anak kita kepada pesantren. Itu saja. Kepada Allah Subhanahu, kepada ibu bapak sekalian mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.